Banyak penyakit tidak ditanggung BPJS. Benarkah demikian? Ini pertanyaan banyak Semeton Insight yang ada di rumah. Dapat kami sampaikan bahwa info tersebut tidak sepenuhnya benar ya. 144 penyakit tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan atau tidak boleh dirujuk ke rumah sakit ya. Berarti itu artinya memang tidak bisa pada naik ke tingkat lanjut begitu, Pak Wawan? Bukan tidak bisa. Tapi memang tidak boleh? Oh, bukan tidak boleh juga. Ini bagaimana berarti? Betul, jadi jadi masyarakat memang beranggapan saya sembuh dengan spesialis, gitu ya. Jadi mau nggak mau sedikit-sedikit rumah sakit, sedikit-sedikit ke rumah sakit. Sedangkan kita ada alur pelayanan, apabila menggunakan JKN ada prosedurnya yang harus dilalui. Sering terjadi di mana masyarakat karena dia ingin mengakses pelayanan spesialis, nggak mau nih sama dokter umum ya. Ke FKTP untuk minta rujukan. Halo Semeton Insight, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan kembali kita berjumpa dalam Insight Talk. Nah, Semeton Insight, saya ingin tanya ke teman-teman semua, apakah pernah merasakan sakit? Pasti pernah ya. Atau bahkan ada yang pernah memanfaatkan fasilitas BPJS Kesehatan? Sudah juga? Wah, tenang-tenang. Hari ini kita akan membahas topik yang luar biasa sekali lagi karena memang ternyata sakit adalah tanda manusia hidup dan diobati adalah bentuk upaya. BPJS Kesehatan hadir dengan beragam programnya, namun ternyata ada beberapa jenis penyakit yang tidak di-cover oleh BPJS. Benarkah demikian? Kita akan langsung membahasnya dan telah hadir di studio kali ini narasumber kita, Kepala Bagian Penjaminan Manfaat dan Utilisasi BPJS Kesehatan Cabang Mataram. Langsung saja kita sambut Bapak Dr. Putu Gede Wawan Swandayana, MKes A3K. Kabar baik. Pak Wawan, siap. Kabar baik hari ini Pak Wawan? Baik, sehat-sehat selalu. Sehat selalu ya. Terima kasih sudah hadir di Insight Talk kali ini. Dan kita hadir untuk membahas topik yang kembali lagi ini menambah wawasan dan pencerahan ke Semeton Insight semua. Betul. Topik kita kali ini membahas tentang banyak penyakit tidak ditanggung BPJS. Benarkah demikian? Ini pertanyaan banyak Semeton Insight yang ada di rumah dan memang tepat di pekan pertama tahun 2025 ini Pak Wawan, BPJS Kesehatan sempat menjadi sorotan lantaran isu ratusan jenis penyakit yang mungkin diderita peserta program JKN KIS yang difasilitasi BPJS Kesehatan ini ternyata tidak bisa dirujuk ke rumah sakit. Benar nggak sih sebenarnya ada ratusan jenis penyakit tersebut yang tidak di-cover? Ini membuat cemas juga betul. masyarakat kita, Pak. Gimana, Pak? Baik, terima kasih Tia juga ya. Salam juga untuk Semeton Insight di rumah. Jadi memang sepertinya ini hadiah tahun baru mungkin ya. Baik. Ya. Baru awal tahun sudah ada beberapa isu ya. Kalau kami sih mengatakannya isu-isu yang berkembang di masyarakat. Tapi memang hal ini wajib kita luruskan ya supaya tidak menjadi kekhawatiran seperti yang disampaikan tadi ya, kekhawatiran di masyarakat bahwa saya nggak bisa diobati atau saya nggak dijamin dan lain-lain. Dapat kami sampaikan bahwa info tersebut tidak sepenuhnya benar ya. 144 penyakit tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan atau tidak boleh dirujuk ke rumah sakit ya. Nah, kalau kita mengacu ke regulasi, sebenarnya itu sudah ada ketentuannya. Yang pertama itu dari Konsil Kedokteran Indonesia. Itu ada Perkonsil nomor 11 tahun 2012. Itu tentang standar kompetensi dokter Indonesia. Di sana sudah disampaikan bahwa terdapat 144 penyakit yang memang harus tuntas diselesaikan oleh dokter umum di fasilitas tingkat pertama. Baik. Jadi itu yang pertama bukan aturan BPJS ya. Karena kan banyak yang bilang ini aturan BPJS. BPJS mengeluarkan aturan nggak dijamin dan lain-lain. Nah, yang pertama kami tegaskan bahwa ini bukan aturan BPJS Kesehatan. Ini ada aturannya, ada regulasinya. Yang pertama ada Perkonsil, Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 11 tahun 2012, dan juga ada pada Permenkes nomor 5 tahun 2014. Itu tentang panduan praktek klinis bagi dokter di FKTP. Nah, itu juga menjelaskan, mengatur tentang kompetensi dokter umum di FKTP
yang menyangkut 144 penyakit ini harus tuntas selesai di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Baik, berarti memang sudah tepat bahwa sebelumnya Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizky Anugrah menjelaskan ada 144 penyakit tersebut yang memang pengobatannya harus dioptimalkan di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Betul. Berarti itu artinya memang tidak bisa pada naik ke tingkat lanjut begitu, Pak Wawan? Bukan tidak bisa. Tapi memang tidak boleh? Bukan tidak boleh juga. Ini bagaimana berarti? Betul, jadi memang aturan utamanya kan seperti tadi ya, kami sampaikan Perkonsil dan Peraturan Menteri Kesehatan. Memang penyakit-penyakit ini khususnya 144 penyakit ini harus tuntas, optimal di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Namun ada beberapa kondisi di mana pasien-pasien dengan 144 penyakit ini itu dapat dirujuk, Mbak. Bisa dirujuk ke fasilitas tingkat 2 atau rumah sakit. Tapi memang ada ketentuan-ketentuannya. Ada yang namanya TACC sekarang. Jadi ini juga sudah diatur di Permenkes 5 2014. Apabila pasien yang dengan kompetensi 144 penyakit tersebut, apabila membutuhkan pelayanan rujukan ke rumah sakit, itu dapat memenuhi TACC. TACC itu yang pertama, T itu time. Waktu. Jadi apabila pasien ini masuk ke dalam rentang waktu golden period, waktu kasarannya waktu terbaik untuk diselesaikan penyakitnya, itu bisa dirujuk. Time. Yang kedua A ini age, umur. Kalau memang usianya adalah usia lansia atau usia anak yang memang harus dilakukan rujukan, silakan. Jadi ada kriterianya. TAC, C yang pertama ini adalah komorbid. Komorbid itu penyakit penyerta. Misalnya ada tumor, dia memang mungkin hanya demam biasa, tapi ada tumor, ada kencing manis dan lain-lain, itu bisa dirujuk. Ada penyakit penyertanya. Yang C terakhir adalah komplikasi. Complication, artinya ada penyakit lain yang sudah timbul akibat penyakit utamanya. Nah, itu silahkan dirujuk. Bisa dirujuk walaupun penyakitnya masuk ke dalam 144 diagnosa tersebut. Jadi memang harus tuntas, tapi kan kondisi pasien berbeda ya. Ada yang mungkin ada penyakit penyerta, ada yang enggak. Jika kondisi pasien itu tidak ada kondisi lain lah di luar 144 itu, memang harus tuntas di FKTP. Tapi kalau memang ada penyulit, usia dan lain-lain seperti masuk ke dalam kriteria TACC, itu silahkan dirujuk berdasarkan indikasi medis dari dokter di FKTP-nya. Baik, berarti sudah ada ketentuannya tersendiri begitu ya Pak Wawan ya. Betul. Namun sebelumnya pasti pemirsa yang ada di rumah, mohon maaf Semeton Insight yang ada di rumah ini juga bertanya-tanya, sesulit itukah kira-kira nanti sekitar 144 jenis penyakit ini yang katanya harus dioptimalkan pada tingkat pertama, kita ini maunya lanjut nih di tingkat lanjut. Ini kira-kira sesulit apakah atau seperti mudah-mudah saja sesuai dengan TACC itu tadi? Jadi memang untuk pelayanan kesehatan di FKTP memang semuanya sesuai dengan indikasi medis ya. Karena di sini juga sedikit kami sampaikan juga bahwa berdasarkan peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 itu ada dicantumkan salah satu pelayanan yang tidak dijamin dalam program JKN adalah rujukan atas permintaan sendiri, Mbak. Baik. Artinya apabila pasien itu meminta rujukan, jadi dok saya mau dirujuk ke rumah sakit, itu nggak dijamin. Karena itu adalah permintaan sendiri, karena sudah jelas di Perpres 82 2018 bahwa apabila rujukan atas permintaan pasien, permintaan sendiri itu tidak dijamin. Jadi rujukan yang dijamin adalah yang atas indikasi medis, Mbak. Tergantung dokternya sekarang, kan diperiksa ya di FKTP itu diperiksa sama dokternya. Kalau memang walaupun masuk ke dalam 144 diagnosa, tapi apabila ada indikasi medis yang masuk ke dalam TACC tersebut, pasien bisa dirujuk. Jadi intinya semuanya indikasi dari dokter yang memeriksa, bukan keinginan pasien. Karena kan sering juga saya ingin, saya mau. Nah, sedangkan dokter saat periksa, ibu nggak perlu atau bapak nggak perlu ketemu spesialis di rumah sakit, cukup di sini bisa tertangani dan lain-lain. Jadi memang
semuanya itu adalah indikasi medis dari dokter di FKTP-nya yang meriksa. Berarti ini sesuai indikasi medis dari dokter di FKTP-nya. Tapi seperti yang disampaikan oleh Pak Wawan tadi, bahwa banyak juga nih yang minta rujukan atas permintaan sendiri berarti ya. Dan ini ternyata memang fenomena yang ada saat ini. Pandangan dari Pak Wawan sendiri begitu ya. Ini bagaimana sih melihat masyarakat sampai sekarang kok masih lebih memilih minta rujukan itu tadi, bahkan lebih memilih untuk berobat ke rumah sakit dibandingkan dengan FKTP itu tadi. Bahkan di rumah sakit antreannya panjang. Kenapa nih kira-kira? Nggak masalah mereka ngantri panjang ya Mbak. Kira-kira kenapa hal ini bisa terjadi? Pandangan dari BPJS Kesehatan sendiri. Memang tidak dapat kita pungkiri ya, fenomena saat ini masyarakat itu masih mindsetnya adalah spesialis oriented. Ya, jadi masyarakat memang beranggapan saya sembuh dengan spesialis, gitu ya. Jadi mau nggak mau sedikit-sedikit rumah sakit, sedikit-sedikit ke rumah sakit. Sedangkan kita ada alur pelayanan, apabila menggunakan JKN ada prosedurnya yang harus dilalui. Nah, hal ini sebenarnya sudah kami koordinasikan juga ya. Kami menekankan di sini adalah kita kolaborasi, Mbak. Kolaborasi antara BPJS Kesehatan dengan stakeholder lain. Salah satunya adalah Dinas Kesehatan. Nah, Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan ini kita sudah kolaborasi. Kita juga menjalankan seperti edukasi kepada masyarakat bahwa alur pelayanan JKN adalah seperti ini, gitu ya. Jadi memang salah satu alur pelayanan JKN adalah apabila pasien itu sakit, peserta itu sakit, silakan mengakses pelayanan kesehatan di tingkat pertama di FKTP. Ya. Di kecuali emergensi. Kalau dia emergensi mungkin bisa langsung ke UGD rumah sakit karena emergensi. Tapi kalau tidak, silakan mengakses pelayanan kesehatan yang ada di FKTP sambil kita memberikan edukasi juga ya, karena kan benar mindset masyarakat ini dikit-dikit spesialis. Saya sakit, harus ketemu dokter spesialis. Padahal pelayanan kesehatan primer kita sudah luar biasa, Mbak, ya. Kita ada khususnya di Kota Mataram ya. Di Kota Mataram total kita ada 60 fasilitas kesehatan tingkat pertama. Di antaranya 11 itu di antaranya puskesmas. Nah, ini seharusnya bisa diakses lah sama masyarakat atau sama peserta JKN apabila ada keluhan sakit atau apa terkait dengan pelayanan kesehatan, silakan mengakses pelayanan kesehatan di tingkat pertama. Nah, apabila nanti memang butuh pelayanan rujukan spesialis, itu dapat dikeluarkan rujukan dari FKTP-nya untuk berobat ke rumah sakit. Baik, berarti masyarakat tidak perlu datang ke FKTP, datang tiba-tiba langsung minta rujukan. Minta rujukan, nah itu dia. Ini juga mungkin saya tambahkan sedikit ya pada Semeton Insight juga. Fenomena lainnya adalah pasien pergi ke fasilitas kesehatan tingkat pertama bukan untuk berobat dan bukan ketemu dokter, tapi untuk minta rujukan di adminnya, di loket pendaftarannya. Ini juga pada kesempatan ini ya kami himbau juga kepada Semeton Insight semua bahwa kunjungi FKTP untuk berobat apabila sakit ya, apabila ada keluhan sakit, yang dicari adalah dokternya ya. Harapan kami masyarakat ini berobat ke FKTP dan berobat ke dokternya. Jangan hanya datang ke FKTP minta di loket untuk diterbitkan rujukan. Ini sering terjadi, sering terjadi di mana masyarakat karena dia ingin mengakses pelayanan spesialis, nggak mau nih sama dokter umum ke FKTP untuk minta rujukan. Nah, kami himbau silakan berobat ke FKTP supaya diperiksa dulu oleh dokternya. Apabila dari hasil pemeriksaan dokter di FKTP peserta membutuhkan pelayanan spesialis, baru nanti akan dirujuk ke rumah sakit. Baik, berarti ini memang prosedur yang benar begitu ya Pak Wan, bukan berarti mempersulit karena masyarakat kita banyak ini dipersulit lah. Tapi memang alur yang benar seperti itu agar bisa memaksimalkan pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama begitu. Nah, tadi Pak Wawan sempat membahas tentang kalau keadaannya emergensi itu bisa langsung ke UGD rumah sakit. Nah, kami juga ada informasi sedikit nih Pak Wawan, Kementerian Kesehatan dan juga BPJS Kesehatan sebenarnya punya kesepakatan bersama terkait penyelesaian permasalahan klaim INA CBG atau besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada FKTL atau Fasilitas Kesehatan Tingkat
lanjut. Dan dalam kesepakatan itu rumah sakit sebagai FKTL disebutkan tidak akan menerima pembayaran untuk kasus-kasus false emergency. Nah, siapa sebenarnya yang berhak ini menentukan status false emergency atau kasus kedaruratan palsu? Berarti apakah ini memang masih sering ditemukan atau bagaimana, Pak Wawan? Ya, memang terima kasih ya. Kondisi ini memang masih menjadi fenomena juga di masyarakat kita ya, baik di Mataram maupun di NTB. Karena seperti yang kami sampaikan tadi, dikit-dikit ke rumah sakit, sedikit-sedikit ke rumah sakit, baik ke UGD maupun terutama ke UGD ya. Nah, sebenarnya benar, sebelum adanya berita acara kesepakatan antara Kementerian Kesehatan dengan BPJS Kesehatan, itu sudah ada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 tahun 2021, Mbak, terkait dengan kegawat daruratan. Nah, lagi-lagi di sini kami sampaikan juga ke Semeton Insight ya, ini bukan aturannya BPJS. Karena infonya kan di masyarakat itu aturan barunya BPJS ini. UGD nggak dijamin gitu kasarannya. Jadi ini sudah ada Permenkesnya sejak 2021, Permenkes 47 2021 tentang kegawat daruratan. Di mana pada Permenkes tersebut sudah dijelaskan kriteria emergensi. Jadi memang ada kriteria yang dinyatakan gawat darurat. Nah, yang menyatakan ini gawat darurat adalah dokter yang bertugas saat itu di UGD. Bukan BPJS, apalagi pasien. Karena sering juga ya, kan? Pasien datang udah sekarat, dia pusing-pusing udah mau mati katanya ya. Setelah diperiksa dokter semuanya normal. Memang ada mungkin batuk pilek atau segala macam. Nah, sekali lagi yang menentukan kondisi pasien itu emergensi atau tidak adalah dokter yang bertugas saat itu di UGD yang memeriksa pasien. Nah, saat diperiksa disesuaikan lagi dengan kriteria emergensinya. Kalau nggak salah di Permenkes itu ada 5 kalau nggak salah ya, kriteria emergensi. Apabila memang memenuhi salah satu saja kriteria emergensi, itu memang sudah dinyatakan emergensi pasiennya. Kalau sudah emergensi dapat menggunakan jaminan BPJS-nya, jaminan JKN-nya. Tapi kalau tidak emergensi, bagaimana, Pak Wan? Dia sesuai dengan berita acara terbaru, dia tidak dapat menggunakan jaminan JKN, artinya tidak dijamin oleh BPJS. Monggo, silahkan, mungkin di rumah sakit punya aturan tersendiri ya, atau SOP lain apabila tidak bisa dijamin JKN, bisa menggunakan asuransi lain mungkin ya, atau out of pocket, keluar sendiri biaya dari pasien atau seperti apa. Tapi itu kalau dinyatakan tidak emergensi oleh rumah sakit atau oleh dokternya. Baik, berarti ini sekali lagi pencerahan ke Semeton Insight juga begitu ya. Kalau jangan sedikit ke rumah sakit. Tapi ada yang demam langsung ke IGD gitu. Nah ini masuk kategori emergensi atau bagaimana? Demam tinggi biasanya gitu ya, 3940 harus ke rumah sakit. Itu memang pasti difasilitasi oleh BPJS, Pak Wawan ya. Nah, kalau untuk kriteria diagnosa penyakit ya, kalau untuk kriteria penyakit atau diagnosa penyakit memang tidak ada spesifik. Artinya demam 39 baru emergensi tidak ada. Di sini juga kami sampaikan ke Semeton Insight juga bahwa tidak ada yang mungkin tersebar juga ya di masyarakat bahwa ada diagnosanya nih penyakit ya, penyakit A, B, C, D ini yang tidak boleh masuk UGD. Sekali lagi kami sampaikan tidak ada diagnosa penyakit tertentu yang dijamin atau tidak dijamin. Semuanya kami kembalikan, misalnya walaupun demamnya 37 misalnya atau 38, tapi saat dia masuk UGD ternyata ditemukan kondisi emergensi adalah ada sumbatan misalnya di jalan nafas. Itu emergensi. Jadi ada 5 kriterianya ya. Mungkin salah satunya itu adalah ada sumbatan di jalan nafas, mengancam nyawa, saya kurang hafal juga ya, membutuhkan tindakan segera atau lain-lain. Nah, apabila pasien ini masuk ke dalam kriteria emergensi itu bisa dijamin JKN. Tapi yang memang menentukan adalah dokternya. Dokter yang bertugas. Jadi nggak harus demam harus 40 dulu nih. Kalau dokternya bilang harus kejang dulu baru bisa dijamin ya enggak ya, silakan, walaupun kondisi pasien kan beda-beda ya, ada yang demam 39 sudah kondisinya drop, ada yang masih kuat segala macam, itu benar-benar ditentukan oleh dokter yang menangani di UGD saat itu. Kalau memang dia emergensi bisa dijamin JKN, tapi kalau memang dinyatakan tidak emergensi tidak bisa menggunakan JKN-nya.
Baik, mungkin sedikit Pak Wawan, kemarin saya dapat informasi juga ini agar bisa diluruskan berhubung Pak Wawan sudah hadir langsung dari BPJS Kesehatan Cabang Mataram. Ada kasus misalnya kecelakaan, patah tulang begitu. Nah, tetapi ketika itu patah tulang karena bermain sepak bola tidak ditanggung oleh BPJS, tetapi kalau patah tulang karena kecelakaan baru ditanggung BPJS. Nah, ini yang benar yang mana nih? Gimana Pak Wawan? Boleh pencerahan sedikit? Siap, baik, terima kasih. Ini juga untuk Semeton Insight di rumah juga ya, bahwa memang di dalam Perpres 82 tahun 2018 tentang program JKN itu ada klausul tentang pelayanan kesehatan yang dijamin dan tidak dijamin, Mbak, dalam JKN. Nah, salah satu pelayanan kesehatan yang tidak dijamin itu adalah terkait dengan melaksanakan hobi yang membahayakan. Itu sudah jelas tertuang ya di dalam Perpres 82 2018 bahwa pelayanan yang tidak dijamin salah satunya adalah untuk hobi yang membahayakan. Nah, memang hobi yang membahayakan ini diatur lagi di dalam peraturan Menteri Kesehatan tersendiri. Nah, makanya setiap, misalnya tadi contoh nih sepak bola. Nah, sepak bola pun kita harus pastikan lagi kronologisnya. Ya, artinya ini dalam sebuah event atau tidak, itu pertama ya. Kalau dalam sebuah event itu harusnya penyelenggara yang menjamin. Apapun ya, pelayanan kesehatan apapun yang terjadi saat pelayanan event tersebut itu yang penyelenggara yang menjamin. Kedua, apabila dia memang tidak dalam event artinya bermain, ya ini masuk dalam kategori olahraga yang membahayakan atau hobi yang membahayakan, karena kan mohon maaf sampai patah kan, itu cukup berbahaya ya. Nah, jelas itu tidak dijamin. Nah, bedanya dengan kecelakaan ya. Kalau patah tulang karena kecelakaan kok dijamin. Kalau kecelakaan sendiri itu juga ada aturannya. Terkait dengan kecelakaan lalu lintas itu memang penjamin pertama itu adalah Jasara Harja. Nah, Jasara Harja ada plafonnya ya, ada limitnya. Saat limitnya habis itu bisa beralih ke BPJS Kesehatan. Memang kecelakaan menjadi bagian yang dijamin, pelayanan kesehatan yang dijamin setelah plafon dari penjamin pertamanya habis. Itu memang sudah ada ketentuannya sendiri ya. Makanya kalau patah tulang ini kok dijamin, ini enggak ya, memang ada ketentuannya. Memang ada aturan tersendiri. Berarti untuk mengetahui kronologi tersebut juga memang lagi-lagi dikembalikan kepada dokter yang bertugas saat itu begitu. Atau ada tim dari BPJS Kesehatan sendiri yang standby juga di rumah sakit atau bagaimana sebenarnya Pak Wawan? Kalau untuk tim BPJS memang saat ini kita tidak standby 24 jam ya di rumah sakit. Kita ada yang namanya petugas PIPP, pemberi informasi dan penanganan pengaduan atau P3RS lah ya. Itu kami sudah memasang banner atau poster di semua rumah sakit. Ada nama dan nomor telepon yang bisa dihubungi. Memang fisik kami tidak ada, tapi kami siap dihubungi, Mbak, untuk Semeton Insight yang membutuhkan informasi, pengaduan atau apapun dari kami BPJS Kesehatan maupun petugas rumah sakit. Silakan, di setiap sudut rumah sakit ada bannernya, ada nama dan nomor teleponnya. Monggo, silakan dihubungi. Untuk misalnya kalau ada keluhan atau butuh informasi ya, silakan. Kita ada yang namanya petugas PIPP di rumah sakit. Berarti nanti bisa didapatkan informasi dengan lebih mudah begitu ya Pak Wawan. Pak Wawan, ada lagi pertanyaan, bagaimana kira-kira BPJS Kesehatan ini sendiri menengahi misalnya fasilitas kesehatan tingkat pertama ini mengatakan bahwa pasien ini darurat harus naik ke tingkat lanjut, tetapi sampai di rumah sakit, oh ini bisa dimaksimalkan, dioptimalkan, di FKTP. Kasihan pasiennya juga ini nanti dioper-oper. Kira-kira bagaimana? Betul Pak. Ya, ini memang agak sulit ya, karena memang ada perbedaan persepsi mungkin ya antara teman-teman kita di fasilitas kesehatan primer dengan fasilitas rujukan atau di rumah sakit. Nah, untuk case seperti ini kami sebenarnya ada media, memang media group ya. Selain kita memang rutin membuat pertemuan ya, mungkin seperti saat ini ya kita di waktu yang bersamaan kami juga sedang ada kegiatan. Kebetulan pertemuan antara rumah sakit dan FKTP. Nah, ini rutin kami lakukan untuk
penyamaan persepsi dan juga menyelesaikan permasalahan itu. Tapi untuk kasus yang existing, artinya yang sedang berlangsung saat ini di Vaskes, itu kita ada grup juga. Ada grup WA grup, kita bisa koordinasi melalui di sana. Apabila ada pasien tidak punya rujukan atau pasien harusnya di FKTP, kita koordinasinya di sana. Sehingga tujuan kita adalah memberikan edukasi atau KIE yang sesuai kepada peserta. Jelas apabila memang tidak memerlukan pelayanan rumah sakit, nanti pasien akan di KIE oleh baik FKTP maupun rumah sakit. Jadi memang selain media itu, kita juga sering melakukan evaluasi atau monitoring secara rutin. Mungkin itu yang kita lakukan ya. Baik, dan memang sinergi harus tetap terus terjalin begitu ya untuk memberikan pelayanan yang maksimal. Nah, sedikit lagi Pak Wawan, apa sebenarnya komitmen dari BPJS Kesehatan untuk mewujudkan sistem pelayanan yang terbaik khususnya kepada peserta JKN KIS yang maksimal? Mengingat di NTB sendiri banyak belakangan hari ini juga banyak muncul kasus di mana ada pasien yang terlantar atau telat mendapatkan pelayanan, entah itu karena tempat tidur yang penuh atau kamar yang penuh atau seperti apa sebenarnya langkah-langkah selanjutnya dari BPJS Kesehatan sendiri? Baik, memang sebenarnya tujuan utama kita adalah untuk mempermudah akses. Jadi JKN ini hadir untuk memudahkan akses pelayanan bagi masyarakat atau peserta yang membutuhkan pelayanan. Kasarannya kan, apalagi kita di NTB ini secara keseluruhan kita sudah UHC, Mbak. UHC itu Universal Health Coverage. Artinya sudah hampir kita posisi di 99%. 99,4 atau 0,6 itu. 99% penduduk NTB itu sudah tercover JKN. Artinya dia sudah punya health insurance ya, asuransi JKN. Sewaktu-waktu mereka membutuhkan, mereka bisa menggunakan. Jadi aksesnya itu juga kami dukung dengan fasilitas kesehatan mitra kami. Baik itu puskesmas, kalau di FKTP ya, FKTP ada puskesmas, klinik, dan juga dokter praktek perorangan. Itu tersebar di 10 kabupaten kota di Provinsi NTB. Begitu pula rumah sakit mungkin total 42 se-NTB ini. Jadi kami sangat berkomitmen terhadap akses pelayanan. Nah, apabila akses ini sudah terjalin, yang kami harapkan adalah peningkatan mutu layanan, Mbak. Nah, untuk mutu layanan kami tidak bisa kerja sendiri ya. Kita berkolaborasi khususnya dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Jadi dengan Dinas Kesehatan ini kita kolaborasi, kita sama-sama meningkatkan mutu pelayanan. Salah satunya tadi adalah yaitu koordinasi antara fasilitas primer dengan rumah sakit terkait baik itu rujukan, penjaminan dan lain-lain. Mungkin itu yang saat ini sudah dan sedang kita jalani. Tujuannya untuk akses itu sudah ada, sekarang tinggal meningkatkan mutu pelayanannya. Baik, dari akses dan peningkatan mutu, kira-kira tantangan terbesarnya menurut Pak Wawan sendiri yang mana nih Pak? Kalau tantangan terbesar kita itu mungkin masyarakat ya. Seperti masyarakat apa sampai masyarakat yang diambil nih yang tantangan terbesar? Kenapa masyarakat? Karena memang kalau kita lihat, kenapa tantangan terbesar kita masyarakat adalah mengubah mindset itu susah. Karena mindset masyarakat khususnya di NTB ini seperti kami sampaikan tadi, mereka selalu berpikir spesialis oriented. Apapun sakit mereka harus ke rumah sakit. Nah, ini bagi kami ini tantangan yang besar karena kita berhadapan dengan orang ya. Kalau terkait aturan, terkait kolaborasi itu mungkin bisa kita jalankan. Tapi ini kita mengubah mindset kurang lebih 5 juta penduduk NTB ya, kurang lebih 5 juta penduduk yang ingin kita seragamkan. Artinya JKN itu seperti ini loh, mengakses layanan itu dari FKTP dulu, agar kalau semua ke rumah sakit, mungkin bisa kita bayangkan rumah sakit penuh, UGD penuh, tiba-tiba ada masyarakat yang memang butuh pelayanan emergensi, saya kecelakaan, tapi saat dia masuk UGD penuh, bagaimana ini kan kasihan ya, yang benar-benar membutuhkan, sedangkan yang memenuhi UGD ini adalah yang batuk pilek, nyeri tenggorokan, di mana hal itu seharusnya bisa selesai di fasilitas tingkat pertama. Nah, ini tantangan kami ke depannya juga ya, sama-sama memberikan edukasi kepada masyarakat terkait program JKN. Dan hari ini juga kami ucapkan terima kasih kepada Insight Lombok juga dan Semeton Insight. Kami diberikan kesempatan untuk memberikan, ini salah satu bentuk edukasi kami juga ke masyarakat bahwa
program JKN itu ada alurnya, ada ketentuannya. Harapan kami masyarakat bisa mengikuti alur tersebut untuk mendapatkan pelayanan yang sesuai dan mutu layanan yang lebih baik lagi. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Wawan waktunya untuk hari ini. Terima Boleh kasih. kita berikan apresiasi yang luar biasa untuk Dr. Putu Gede Wawan Suandayana MKes A3K yang hari ini sudah memberikan pencerahan kepada kita semua Semotor Insight. Tadi kita sudah dengarkan bersama-sama bahwa ternyata 144 jenis penyakit yang tadi dikatakan tidak ditanggung oleh BPJS bisa kok gitu ya. Ternyata memang harus dioptimalkan di fasilitas kesehatan tingkat pertama terlebih dahulu. Namun jika kondisi tertentu sesuai dengan analisis dari dokter medis tentunya akan bisa dirujuk ke tingkat lanjut begitu ya. Sekali lagi terima kasih buat Semotor Insight yang sudah mengikuti Insight Talk kita kali ini, dan kita akan ketemu lagi tentu saja di Insight Talk episode selanjutnya. Terima kasih dan jangan lupa like, comment, dan subscribe Insight Lombok di kanal media sosial. Sampai jumpa. Terima kasih.